warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali saudara bersama saya Ika Merdeka Sari. Kali ini kita telah tergabung bersama kita di studio saat ini ada Bapak Kepala Bidang Kebudayaan, ada Kakanda saya Mustadir Hamis. Dede sehat Ki? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik, bisa bersua kembali ya. Iya. Dan yang pasti kalau kita berbicara tentang kebudayaan saya tuh selalu excited karena ini merupakan adalah heritage kita atau warisan budaya leluhur yang memang harus kita lestarikan. Nah, seperti apa dengan berkenan tema kita adanya cagar budaya dan kemudian pelestarian kebudayaan di Kota Parepare. Silakan. Ya, baik. Jadi informasi yang dapat kami berikan di awal tahun 2021 ini adalah pertama terkait dengan cagar budaya yang merupakan salah satu item penting daripada warisan budaya, karena warisan budaya itu ada beberapa macam, ada warisan budaya dunia, kemudian ada warisan budaya tingkat nasional, kemudian regional, dan tingkat daerah kabupaten kota. Nah, di dalam warisan budaya itu di dalamnya ada dua judul besar sebenarnya. Ada nilai budaya, kemudian yang kedua itu adalah ada cagar budaya. Nah, yang dapat kami sampaikan pada sesi ini adalah cagar budaya kita yang sudah semakin diperhatikan oleh pemerintah kota melalui Bapak Wali Kota Parepare, Bapak Dr. H.M. Topan Pale SHMH. Itu yang pertama, kebijakan beliau sebagai wali kota adalah dengan adanya peraturan daerah nomor 11 tahun 2015 tentang pelestarian dan pengelolaan cagar budaya. Nah, ini menjadi dasar yang sangat penting dan ini merupakan salah satu pula sebagai implementasi Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Nah, sehingga ini jadinya bersinergi dayung sambut antara kebijakan pemerintah pusat dengan kebijakan kepala daerah yang ada di Kota Parepare, ini menjadi dayung bersambut. Nah, sehingga perhatian Bapak Wali Kota terkait dengan cagar budaya ini itu semakin kuat dan dapat kita lihat dengan adanya pula event-event yang dilaksanakan di Kota Parepare itu sangat menunjang daripada kehadiran cagar-cagar budaya tersebut yang merupakan salah satu objek destinasi pariwisata yang ada di Kota Parepare. Dan secara kebetulan tupoksi kami yang ada di bidang kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare menyiapkan cagar-cagar budaya kita supaya layak dikunjungi, terpelihara, dilestarikan, dan itu bisa menjadi edukasi buat generasi muda bagaimana peninggalan nenek moyang kita terkait dengan bangunan. Karena kalau bicara cagar budaya itu di dalamnya ada cagar budaya atau bangunan-bangunan maupun benda-benda yang bernilai sejarah di dalamnya. Jadi bukan saja bangunan fisik, tapi juga mungkin ada senjata, keris, dan banyak hal yang berkaitan dengan cagar budaya tersebut. Baik, nah kalau kita menilik sejarah dari Kota Parepare, sebenarnya kita banyak sekali situs cagar budaya sebenarnya yang mungkin entah belum ditemukan, entah sudah ada tapi belum secara maksimal dilestarikan seperti itu dibandingkan mungkin daerah-daerah yang lain. Tapi saya tidak pesimis Pak Kabit soal itu karena istilahnya kita sekarang baru bangkit. Apalagi banyak sekali teman-teman anak muda yang sudah mulai aware tentang warisan budaya leluhur. Sedikit saya flashback beberapa bulan yang lalu sempat dilaksanakan di Gedung Tomalebi. Seperti apa itu? Ini salah satu bentuk kegiatan yang benar-benar perlu kita apresiasi. Silakan. Di Gedung Tomalebi itu salah satu geliat daripada pemajuan kebudayaan yang ada di Kota Parepare. Kemarin itu ada komunitas yang menyebutkan diri sebagai Simak Tanah. Ya, komunitas ini termasuk komunitas baru di Kota Parepare. Kebetulan dia lebih intens untuk bagaimana memelihara benda-benda cagar budaya. Di dalamnya itu mereka punya koleksi-koleksi senjata tajam, termasuk keris, kemudian ada pula peninggalan-peninggalan daripada pahlawan-pahlawan kita dulu. Itu mereka punya koleksi itu yang mereka pamerkan dalam kegiatan kemarin. Nah, kalau terkait cagar budaya yang lain yang lebih penting sebenarnya
selain dari benda-benda cagar budaya itu juga ada bangunan sebenarnya yang perlu diperkenalkan ke generasi kita. Kemarin di tahun 2017 sejak kebudayaan itu diambil alih oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan struktur organisasi yang baru, itu menjadi tugas kami di kebudayaan adalah bagaimana untuk mengidentifikasi cagar-cagar budaya itu, dan alhamdulillah itu kita sudah berhasil meregistrasi beberapa cagar budaya, kurang lebih 40 Baik. bangunan, kemudian itu sudah terdaftar di registrasi nasional. Tapi kondisi bangunan-bangunan ini masih baik atau mungkin perlu dilakukan rehabilitasi tanpa mengurangi struktur aslinya? Jadi terkait dengan kondisi bangunan cagar budaya kita, ini saya seringkali komunikasi dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya, dan alhamdulillah sejak 2018 kemarin, sejak kami bertugas di situ, kami sudah berhasil untuk menetapkan melalui SK Wali Kota ada 5 orang tenaga ahli cagar budaya kita, 3 orang dari akademisi Universitas Hasanuddin yang merupakan pakar-pakar arkeolog yang memang dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Kemudian 1 orangnya lagi dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan 1 orangnya lagi dari Ikatan Arkeolog Indonesia Timur. Jadi alhamdulillah sampai hari ini kita gunakan tenaga ahli itu sebanyak 5 orang untuk membantu kita bagaimana melestarikan. Jadi tagline-nya adalah kunjungi, lindungi, lestarikan, seperti itu. Sehingga cagar budaya di Parepare itu sudah sangat bisa dikatakan sudah bisa dikunjungi sebenarnya beberapa bangunan cagar budaya. Salah satunya yang bisa saya tunjukkan adalah rumah jabatan asisten residen yang sekarang difungsikan sebagai rumah jabatan wakil wali kota. Itu alhamdulillah terjaga sampai saat ini. Itu diceritakan di dalam sejarahnya, itu dibangun sejak tahun 1900-an. Dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda yang merupakan pusat kontrol pemerintahan Hindia Belanda pada waktu itu, yang namanya Abdeling. Jadi 5 membawahi 5 daerah. Seringkali kita dengar di ungkapan pada saat hari ulang tahun itu dibacakan tentang sejarah kota Parepare, sehingga itu bisa diperkenalkan lagi dengan generasi-generasi kita yang sekarang. Seperti itu. Selain rumah jabatan, ada lagi makam Datula Cincing, makam Arung Matoa Wajo, kemudian makam Isa Mangga Berani, kemudian rumah yang paling monumental saat ini adalah rumah Presiden, rumah tempat kelahiran Presiden B.J. Habibie, yang sementara lagi penyelesaian bangunan tambahan, yaitu bangunan museum yang merupakan program prioritas dari Bapak Wali Kota juga. Mudah-mudahan di tahun 2021 ini sudah bisa betul-betul dinikmati oleh masyarakat kita dan bahkan dari luar. Baik. Seperti itu. Baik. Ini mohon izin Pak Kabid, saya sampaikan ada yang masuk pesan dari Pak Alam. Ini saya warga lahir dan besar di Parepare, tapi saat ini saya berdomisili di Jambi. Katanya saya berdomisili di Jambi, dan waktu sekolah ada museum, saya lupa namanya katanya. Dan bagaimana kabar museum itu Bapak Kabid? Terima kasih Pak Alam ya di Jambi, silakan. Iya, assalamualaikum Pak Alam yang ada di Jambi. Jadi kami dapat sampaikan bahwa betul sekali ada museum milik yayasan, milik swasta yang dikelola di Kota Parepare sejak tahun 1974. Namanya Museum Labangenge. Iya. Labangenge atau Labangenge? Ada 2 versi sebenarnya. Ada yang menyebutnya Labangenge. Labangenge berarti dia menunjuk jalan. Sementara kalau Labangenge dia menunjuk nama orang. Nama orang. Kalau diceritakan dari yang pemilik museum, itu yang tertulis setelah kami turun periksa di dokumen yang ada itu Labangenge tertulis di berarti menunjuk person ya, orang. Menunjuk ke orang. Itu kalau disesuaikan dengan cerita dari Bacu Kiki, itu diceritakan bahwa Labangenge ini adalah seorang
ini kalau dari sisi budayanya, dia adalah orang yang tidak diketahui asal usulnya dari mana. Jadi dia kalau mungkin di daerah Jawa mungkin bisa dikatakan seperti dewa dia. Ya, dia tiba-tiba datang, kemudian dia menjelma sebagai manusia. Seperti itu dalam mohon izin, kisah-kisahnya. mohon dikoreksi saya kalau ada salah. Iya. Apa mirip-mirip seperti Tomanurung begitu? Tomanurung, tepat sekali. Jadi dia dianggap Tomanurung, Labangenge ini kemudian dia menikah dengan Wetapulinge dari kerajaan Supa. Jadi ini segitiga emas, Bacu Kiki, Supa, kemudian Alita. Alita itu nama dulunya adalah Sawito. Dia Pinrang. segitiga emas Pinrang. Oke. Iya. Ya. Menikahlah Labangenge ini dengan Wetapulinge dari kerajaan Supa. Wetapulinge. Iya, kebetulan kalau menurut cerita sejarahnya, ternyata Wetapulinge ini juga dianggap Tomanurung juga. Jadi ketemu. Sehingga inilah yang beranak pinak, kemudian memiliki keturunan yang menjadi keturunan raja-raja ada di wilayah Ayatapareng ini sebenarnya, termasuk dari Bacu Kiki dan kerajaan Supa ini. Menarik sekali ya. Saya sebenarnya sangat ingin, kami juga pernah hadir di meja ini juga menghadirkan salah satu tokoh budayawan, maestro juga menurut saya, Bapak Andi Odang ya. Iya, ini seandainya mungkin beliau hadir juga, wah bisa menarik sekali perbincangan kita. Baik. Ini kemudian saya kembali membacakan yang masuk. Ini Pak Arti sendiri saat ini saya sedang berada di Kota Makassar, Pak Kepala Bidang. Ini menanyakan bagaimana progres daripada keberlanjutan cagar budaya yang ada sekarang. Karena kalau tidak dilestarikan sekarang, dia ingin membawa sebuah fenomena banyaknya daerah yang menjual asetnya. Betul. Nah, sehingga ini sangat disayangkan. Silahkan Pak, ini kritis Pak. Jadi saya mulai startingnya tadi dari data, identifikasi, database cagar budaya kita, kurang lebih 40 yang sudah teridentifikasi oleh tim pendaftaran. Dalam kondisi yang masih baik. Alhamdulillah, kondisi itu kelebihan Parepare, dia punya bangunan, dia punya objek. Catatan dan narasi sejarahnya yang kurang. Itu penemuan dari dan penelusuran dari Kepala Balai Arkeolog Kemendikbud dan Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Kemendikbud. Itu kelebihan Parepare, punya bangunan, tapi nilai sejarahnya orang-orang yang bisa ditanya terkait untuk dijadikan narasumber mengenai bangunan-bangunan itu sudah sangat minim sekali. Rata-rata mereka sudah meninggal. Sehingga kami dari kebudayaan harus kerja keras untuk itu. Kami harus mengumpulkan data-data yang bisa kami dapatkan, dan itu dijadikan nantinya dasar diajukan kepada 5 orang tadi, tim ahli cagar budaya kita yang bersertifikat nasional. Kemudian mereka akan merekomendasi kepada wali kota untuk dilakukan penetapan. Di tahun 2018 sudah ada satu, mulai dari rumah jabatan wakil wali kota, rumah jabatan asisten residen. Di tahun 2019 satu lagi, makam Datula Cincing, itu dieskakan wali kota. Jadi dia peringkatnya peringkat kota. Kemudian 3 di awal tahun 2020, yaitu Lapas Lama. Kemudian Lapas Lama, lembaga pemasyarakatan yang lama, pas di belakang Rujak asisten residen. Dekat rumah sakit Fatima. Dekat rumah sakit Fatima, yang dulunya rumah sakit Fatima ini adalah rumah bersalin. Juga objek cagar budaya. Jadi ini merupakan satu kesatuan yang utuh. Ini wilayah teritorial. Iya, dia merupakan area kota tua sebenarnya. Nah, cuman kemarin saya sempat ketemu dengan kepala seni dari Kodam 7 Wirabuana yang menangani seni dan bangunan. Itu mengatakan, saya sempat tanya, ada tidak peta khusus untuk Parepare ini, saya minta kalau ada. Dia bilang, nanti kami coba carikan. Saya mau lihat itu titik-titik itu tadi ada tidak teridentifikasi tidak dari dulu oleh aparatur TNI. Siapa tahu mungkin ada dokumen yang bisa dijadikan dasar. Lanjut lagi di tahun 2020 itu ada 3 tadi, salah satunya adalah cagar budaya Lapas Lama itu, lembaga pemasyarakatan, kemudian kantor pos, itu kantor pos juga itu, kemudian gereja GPIB.
Iya. Gereja Ayam. Iya, sampingnya kantor Bang Sulselbar. Oke. Itu di narasinya, di sejarahnya itu gereja pertama Indonesia Timur. Wow. Iya. Yang kita punya. Iya, yang kita punya. Jadi ini Parepare memang sangat luar biasa Iya, terkait iya. dengan bangunan cagar budaya. Cuman kita tadi itu yang narasumber itu yang jadi hambatan kita sekarang. Tapi alhamdulillah BPCB kemudian Balai Arkeolog sudah turun membantu, bahkan sudah kunjungan ke beberapa titik melakukan pengambilan dokumen, gambar, termasuk dari udara. Alhamdulillah itu sangat membantu kami di kebudayaan Parepare. Baik, sedikit saya bercerita karena saya juga pernah membaca beberapa tulisan-tulisan. Ini malah banyak cagar budaya yang akhirnya ditemukan dan ditahu, karena tadi kita punya banyak secara fisik Iya. ada, tapi catatan sejarahnya yang begitu sedikit Iya. atau Iya. minim begitu. Beberapa informasi, mohon izin diluruskan kalau saya salah begitu. Justru banyak informasi-informasi yang kita dapat justru dari luar negeri. Iya. Misalnya dari Belanda. Iya. Justru karena mereka itu benar-benar catatannya baik Iya. gitu. Apakah tidak ada rencana untuk kemudian mungkin bisa berkorelasi dengan mungkin kedutaan atau mungkin apa gitu kan? Karena kan kita tahu sendiri justru orang luar negeri, apalagi mungkin kakek neneknya dulu yang pernah berada di sini. Pada penjajah. Seperti itu. Mungkin justru mereka catatan-catatannya jauh lebih lengkap. Sudah pernah kepikiran sampai ke sana Pak Kabid? Iya, saya kira peluang itu sangat besar untuk kita lakukan kerjasama. Kita sudah pernah kerjasama dengan Malaysia, kemudian Bapak Wali Kota yang saat ini menjabat juga seringkali berinteraksi dengan pemerintah Jepang. Saya kira tidak ada yang tidak mustahil. Saya kira untuk kerjasama kita di Parepare ini dengan pihak pemerintah Belanda, karena memang sangat betul bahwa informasi-informasi terkait sejarah kota Parepare ini itu biasanya kami dapatkan dari orang-orang Belanda yang kebetulan ada komunikasi, yang kebetulan pernah berkunjung cucunya atau cicitnya ke Parepare, yang kebetulan mencari situs-situs tempat kakek dan Betul. buyutnya. Mereka napak tilas ya. Iya, dia napak tilas, sehingga itu sangat saya kira kita berpeluang untuk melakukan kerjasama itu. Kemudian saya tambahkan di tahun 2021 ini, insya Allah ini kita lagi mengusulkan ke Bapak Wali Kota tambahan untuk cagar budaya yang akan diusulkan ditetapkan di tahun ini ada 4. Yang pertama itu adalah makam Lacamunu Karaeng Karunrung. Ini diceritakan sejarahnya, dia adalah penguasa pelabuhan yang membuka pelabuhan Nusantara. Setelah pelabuhan Capa Ujung, mereka membuka perdagangan lewat pelabuhan Nusantara. Kebetulan dia adalah anak dari Raja Tallo. Iya, dari kerajaan Goa. Kemudian bangunan yang kedua adalah rumah Presiden B.J. Habibie. Itu kami usulkan dan sudah mendapat rekomendasi. Kemudian selanjutnya makam Ishak Manggabarani yang bersebelahan dengan makam Datula Cincing. Itu yang bangunannya mirip-mirip. Jadi ada 3 bangunan yang mirip di Parepare, bangunan raja. Iya. Yang pertama adalah bangunan makam Datula Cincing, kemudian makam Isa Manggabarani, kemudian makam Wetan Rileleang. Iya, yang ada di Kecamatan Soreang. Jadi itu sangat mirip sekali. Dan itu yang satunya masih memerlukan kajian lebih lanjut, khusus makam Wetan Rileleang ini, sehingga ini bisa valid datanya. Kemudian kami usulkan nantinya ke Balai Pelestarian Cagar Budaya dan tim ahli kita yang akan mengeluarkan rekomendasi nantinya. Kemudian terakhir yang kami usulkan jadi ada 4, yaitu Hotel Siswa. Hotel Siswa ini merupakan toko onderdil Bang Hong Leong, orang terkaya yang pertama di Parepare, yang pertama memiliki mobil. Kemudian sejarahnya di sana itu pernah kena bom di bagian belakang bangunan, tapi alhamdulillah masih terawat sampai sekarang. Dan Bekas ledakan bomnya? Iya. Wow. Luar Di bagian biasa. belakang. Iya, jadi hampir
bersamaan dengan ledakan bom waktu di jembatan Sumpang Minangai. Kisaran Iya. tahun Ya, diperkirakan di tahun 1900-an juga, zaman penjajahan. Iya, seperti itu. ya kisaran sekitar 70-80 tahun yang lalu seperti itu ya. Ya, kira-kira. Baik. Nah, ini menarik sekali sebenarnya yang apa namanya? Kemudian geliat daripada bidang kebudayaan yang kemudian sebenarnya karena masyarakat anak-anak sekarang harus diajarkan, diperkenalkan dan harus sampai ke hati. Karena saya waktu kecil, saya sekarang sudah jarang sekali melihat di sekitar Datula Cincing. Saya masih makamnya, saya masih ingat sekali di sana rumah itu model atapnya bulat, setengah lingkaran gitu ya. Itu setengah lingkaran dan itu pemandangan yang unik sebenarnya. Cuma mungkin sudah jarang sekali yang memakai itu dan itu memang sebuah pemandangan yang istilahnya langsung wah ini kok beda dan ternyata ada kisah-kisah sejarah di belakangnya. Baik, dan kita sebenarnya masih ada yang ingin kita perbincangkan di kesempatannya, tapi mengingat kesempatan Bapak Kepala Bidang juga harus bergeser untuk menghadiri acara yang tidak kalah penting. Terakhir barangkali bagaimana masyarakat Parepare, saya bangga Pak. Saya merasa sebagai masyarakat Parepare ternyata wah kita punya sebenarnya peninggalan sejarah, tinggal kita lestarikan, kita bumikan ke anak-anak kita supaya ini bisa dilihatnya lebih bagus seperti itu. Silakan. Saya melihat antusias dari masyarakat kita, termasuk mahasiswa, kemudian pelajar. Kita sudah punya itu, bahkan di bidang kebudayaan sudah membentuk Satuan Karya Pramuka Saka Widya Budaya Bakti. Di situ pelajar-pelajar kita dari SMA, SMK dan Madrasah Aliyah mereka bergabung di situ. Semua yang punya minat dan bakat untuk pengembangan seni budaya, dia masuk di Satuan Karya itu. Kemudian ditambahkan lagi dari mahasiswa, kebetulan di Institut Agama Islam Negeri Parepare, di sana ada program Prodi Sejarah Peradaban Islam. Mereka kami sering minta supaya mereka terlibat di dalam kegiatan pemajuan kebudayaan, termasuk lagi dengan beberapa budayawan kita, termasuk tim ahli cagar budaya. Kemudian untuk kerja-kerja bagaimana melestarikan cagar budaya kita, itu sudah semakin kelihatan bagaimana respon masyarakat kita, dan alhamdulillah sampai hari ini masyarakat Parepare dengan hadirnya beberapa cagar-cagar budaya ini, setelah kami perkenalkan konsep yang kami mau ajukan ke pimpinan melalui Bapak Wali Kota nantinya, termasuk kepada DPR, itu bahwa konsep setelah teridentifikasi kemudian terregistrasi secara nasional, regional dan ditetapkan oleh Wali Kota cagar budaya, karena kita punya target kurang lebih 40 cagar budaya, itu setelah semuanya dilestarikan, dibenahi, dipelihara, dan itu tujuan kami adalah bagaimana cagar budaya ini layak kunjung menjadi objek pariwisata nantinya oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata. Jadi setelah kami pelihara, kemudian didesain sedemikian rupa supaya bisa dijadikan objek kunjungan. Di dalamnya nanti setelah dia layak kunjung, situ lagi hadirkan mungkin ada kuliner-kuliner tradisional yang akan diperkenalkan di tempat-tempat itu. Kemudian setelah mereka punya jajanan-jajanan yang bisa dipersembahkan kepada pengunjung, itu kami bisa hadirkan lagi tarian tradisional. Nah, seperti itu. Jadi konsep-konsep medical tourism kalau dia di rumah sakit, itu mungkin bisa dibawa juga nanti ke heritage Parepare, yang di dalamnya nanti tersentuh dengan bagaimana supaya wisatawan mancanegara kemudian wisatawan domestik itu bisa berkunjung ke Parepare. Bapak Wali Kota sudah menyampaikan di beberapa pertemuan bahwa Parepare ini adalah kota B.J. Habibie, ini adalah kota cinta. Jadi ini menjadi suatu inovasi nantinya dan menjadikan Parepare ini semakin berhasil, dan kita sebagai masyarakat nanti semakin bangga bahwa Parepare ini memang punya
daya tarik yang sangat luar biasa di bidang kebudayaan. Baik, baik. Karena saya sedikit saudara, ini saya ingat sekali salah satu kota yang membuat saya tidak akan pernah bosan ke sana lagi dan lagi, itu adalah Yogyakarta. Jadi kalau kita lihat di keraton gitu kan, itu sebenarnya justru usia yang sudah tidak muda begitu kan, dengan bangunan, infrastruktur, justru itu yang membuat kita terkagum-kagum sebenarnya. Jadi betah Karena tradisional yang begitu kental, kemudian juga rumahnya yang tidak direhab-rehab tapi tidak mengurangi daripada esensi daripada keraton itu, dan itu yang membuat kita begitu terkagum-kagum lah dengan warisan budaya leluhur tanah Jawa ya. Semoga nanti juga kita mewariskan apa ya, karena cucu kita ini untuk tanah Bugis seperti itu untuk Kota Parepare. Terima kasih sekali lagi Bapak Kepala Bidang telah bergabung bersama kami dan kembali memberikan arwah yang begitu besar dalam perkembangan kebudayaan di Kota Parepare, apalagi dengan munculnya situs-situs baru, dan juga kami sangat mengapresiasi adanya adik, dan saya yakin tadi teman-teman dari Universitas Hasanuddin ini adalah orang-orang muda. Biasanya jiwa muda itu semangat bekerja juga baik, dan insya Allah dengan kerja keras Bapak Kepala Bidang IDD Cemerlang yang dicurahkan ditambah dengan full support dari pemerintah dan juga anak-anak muda milenial dan juga teman-teman dari gabungan arkeolog ya, ini bisa semakin solid dan mengukuhkan Kota Parepare sebagai kota cagar budaya layak kunjung. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Kepala Bidang, selamat melanjutkan aktivitas. Saudara, saya mewakili teman-temanku yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di tema talk show berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap tegakkan protokol kesehatan. Sampai jumpa.